Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya halo Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin sampai jam 2.15 atau 2.30. Eh, Tadi terakhir kita udah sampai ke batang, dua batang ya. Batang satu sama batang 5. Nah, sekarang kita akan mencari berapa sih gaya batang pada titik pada batang 12 dan batang 6. Oke, kita ditinjau dari titik F dulu. Nah, pertama yang akan kita hitung adalah S12 ya, S12. Nih, oke, dasar rumusnya kita lihat di S12 ini kita akan ditinjau dari gaya P1. Kita ditinjau dari gaya yang horizontal dulu semuanya. Jadi gaya yang horizontal ada P1 70 kN ya. Lalu ada S5 cos alpha ya. Nah, S5 cos alpha didapat dari batang nomor 5 karena batangnya dia miring. Kalau miring berarti dia ada gaya vertikal dan ada gaya horizontal. S5 cos alpha. Jadi kalau diproyeksikan si S5 cos alpha juga bisa pindah ke sini. Ya. Oke. Next ada S12 cos alpha. Jadi kalau si sudutnya ada di bawah sini, maka yang horizontalnya pakai cos, sedangkan yang vertikalnya pakai sinus. Ya, sama kayak titik beta juga. Yang horizontalnya pakai cos, yang vertikalnya pakai sinus. Oke, di sini yang horizontalnya ada P1, lalu ada S5 cos alpha, lalu ada S12 cos beta. Ya, kita uraikan P1, S5 cos alpha, dan S12 cos beta. Insert simbol beta. Oke. Kita uraikan. P1-nya adalah 70, S5-nya sudah ketahuan, S5-nya adalah min 448,54. Lalu cos alpha-nya adalah 0,6, didapat dari sini. Cos alpha 0,6. Lalu next ada cos beta. Ini S12 cos beta. Nah, S12-nya belum ketahuan, tapi cos betanya sudah ada. Ya, cos betanya udah kita hitung sebelumnya. Nah, ini cos beta 0,93. Oke, lalu sekarang akan kita hitung berapa sih nilai gaya batang pada batang nomor 12. Ini udah kita uraikan. Nah, sekarang kita pindah ruasnya. S12 kali 0,94 sama dengan minus 70 minus 70 min 448, ini berarti belum ada. Dikali min 448,54 dikalikan dengan 0,6. Oke, ini dikalikan dulu. Sorry. Nih.
Oke, coba bisa bantu saya hitung berapa sih hasil dari 448 dikalikan dengan 0,6. Bisa bantu saya? Coba. Dini Andriani ada? Halo, Dini Andriani? Halo. Ya, Dini, coba bantuin saya, Dini. Berapa sih 448 dikalikan dengan 0,6? Bentar, Kak. (269.124). Oke, berarti min 70 min berapa? 269,124. 269,12. Oke, sekarang kita uraikan 0,94 S12 sembarangan. Coba masih Dini. Coba Dini, coba hitung, bantuin saya. Minus 70 minus 269,12 berapa? Betul, 199,124. Berapa? 199,124. Salah dong. Harusnya 300 sekianan. Coba Anda hutang, Iya, benar. Anda punya Salah. utang 70, terus Anda ngutang lagi 200, berarti berapa? 339,124. Min 339,124. Oke, berarti S12-nya berapa? Sama dengan min 339,123 dibagi dengan 0,94. Berapa hasilnya? 360,77. 360,77. Ya, kita cek benar gak nih hitungannya. Ya, benar gak? Oke, 360,77 sekian ya. Benar. Oke, berarti S12 udah kita ketahuan nih. Dia S12 simbolnya negatif, berarti dia batang tekan. Nah, berarti di sini sama batang tekan. Nah, berarti di sini batang S12 adalah min 360,77 ya. Oke, sekarang yang belum ketahuan S1 udah, S5 udah, S12 udah. Tinggal S berapa? Ini yang belum ketahuan. 6 bukan, Pak? Nah, oke, 6 ya. 6. Jadi pada titik F ini ada dua batang, ada S12 dan S6. 12-nya udah ketahuan, dia minus 360. Ya. Di sini udah ketahuan min 360. Min 360,7. Oke, sekarang S6. S6 dia si batangnya posisinya vertikal. Si batangnya posisinya vertikal. Berarti ada apa aja di sini?
Coba bantu saya jawab. Maharani ada? Iya ada Pak. Maharani. Coba bantu saya Maharani. Batang nomor 6. Dia vertikal atau horizontal dia bentukannya? Posisinya? Vertikal Pak. Vertikal. Lalu gaya-gaya yang vertikal di sini ada apa aja? Ada S6, Mm-mm. S5 ya. S5 kan miring. Oh iya, Kalau yang vertikalnya S5 berarti apa? P1. S1. S1 nggak ada di sini. Di titik F kan nggak ada S1. Iya, Apa coba? vertikal. Yang gayanya berdiri. Berarti ada S6. Ada S6. Lalu ada apa lagi di sini? S5 sin? S5 sin alpha. Nah, S5 sin alpha. Sin alpha. Lalu ada apa lagi? Yang vertikalnya Pak, Yang vertikalnya ada apa lagi setelah S5 sin alpha? ada itu S12 S12. sin S12 beta. Sin beta. sin beta. Oke, itu ya. Nah, sekarang S5-nya udah, S12-nya udah. Tinggal yang belum ketahuan adalah S6. Tinggal kita uraikan di sini. Ya. Oke. S6. Ini sama dengan 0. Oke. Lalu ditambah S5-nya berapa di sini? 448. Sebenarnya saya agak susah ngejelasin ini simbolnya positif apa negatif, positif apa negatif. Butuh ini ya. Butuh banyak trial and error. 448,54 dikali sin alpha. Sin alpanya berapa? Sin alpha berapa di sini? 0,6. 0, sin alpha? Sin alpanya 0,8. 0,8. Oke. Sin alpanya 0,8 kali 0,8. 0,8. Ini kasih tanda kurung biar nggak ketukar. Lalu ada apa lagi? S12. S12-nya negatif 360,77. Oke, kita pasang positif aja dulu. 360,77 dikalikan dengan Dikali sin beta. Berapa sin beta? Sin beta. Sin beta. Berapa sin beta? Sin betanya 0,33. 0,33. Oke. 0,33. Kita lihat harusnya hasilnya harusnya 236 ya. Kita lihat benar ya. 23. Oke. Ini kita dikalikan aja dulu. Sama dengan 0. S6 tambah 448 dikali 0,8 berapa? Bentar Pak. 448 kali 0.
Bapak maaf tadi keluar sendiri. Ya udah, 448 dikali 448 dikali 448,54 dikali 54 dikali 0,8. 0 358,83 358,83. 3. Oke, kita tutup kurungnya. Kita tambah S12. 360,77 dikali 0,33. 119,05 119,05 5 sama dengan 0. Oke, berarti S6 sebentar. Saya buka contekan dulu ya. S5 sin alfa positif, S12 negatif, S6 448 dikurang 30. Memang paling agak membingungkan yang simbolnya ini harus negatif apa positif gitu. Kadang saya juga masih suka ketukar ya. Jadi di sini yang S12-nya kita lihat S6-nya harusnya S itu S6-nya harusnya istilahnya minus ya, si S12-nya ya. Harusnya minus. Sini minus. Oke, berarti min bentar ya, saya coba dulu. S6 sama dengan min 358,83 pindah ruas jadi ditambah 119,05. Oke, jadi hasilnya min S6 sama dengan min 236, sekian. 358,83 dikurang 119,05. 239,78. Oke, berarti S6 sama dengan 239,76 ya. Nah, berarti di sini dia kalau yang ini batang tekan, kalau hasilnya minus dia batang tekan, kalau hasilnya positif berarti dia batang tarik. Oke, berarti hasilnya benar nggak? Nah, benar. Oke, berarti di sini nilainya adalah plus di sini hasilnya adalah plus 239,76 ya.
Jadi setiap batang di sini memiliki gaya batangnya masing-masing ya, beda-beda ya. Jadi ya, oke, next. Yang lainnya sama sampai batang 7, 2, 8, 3, 9 sampai 13 sama semuanya. Ini sudah saya buat. Nah, sekarang kita akan menghitung kita mau pakai baja ukuran berapa sih? Ya. Contohnya baja yang S5 ini ya. S5. S5 ada gaya kalau minus berarti dia gaya tekan. Dia batang tekan. Ya. Ini resumenya udah saya buatkan. Ya, S5 batangnya tekan. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Kita mau pakai ukuran berapa sih? Oh, contohnya ini S1 dulu ya. Sebentar, S1 gimana? Oh, oke, S1. Nah, batang S1 dia ada tarik tension sebesar 139 kN dan bentangnya adalah 2,4. Kita hitung dulu berapa sih luas HG itu luas ya, luas gaya yang terjadi. Nah, hasil rumusnya adalah gaya batang yang terjadi dikalikan dengan 1000. Jadi dari kilonewton dikali 1000 ke berarti dari kilonewton ke berapa itu? Kilonewton ke kilo atasnya kilo ke kilo ke ton kalau nggak salah. Nah, jadi gayanya dikalikan dengan 0,9 FY. Nah, FY ini adalah mutu dari baja. Nah, di sini perhitungan baja itu kita nggak bisa berdasarkan perhitungan, kita harus trial and error, kita harus coba dulu. Misalkan kita pakai baja WF 100. Nah, kita coba dulu baja WF 100. Ini kuat apa enggak nih? Oke apa enggak nih? Nah, dari tabel baja kita akan mendapatkan nilai AG, yaitu luas penampang kalau nggak salah. Lalu ada inersia X, lalu ada jari-jari inersia X, ada inersia Y, dan jari-jari inersia Y. Ini sudah ada ketentuannya. Sebentar saya cari dulu tabelnya. Tabel baja. Sebentar. Saya carikan. Tabel baja. Nah, Habim. Saya. Nah, Anda lihat di tabel baja. Di tabel baja ini banyak yang menerbitkan, terutama dari fabrikasi. Ada yang dari Garuda Steel, ada yang dari Krakatau Steel, lalu ada yang, kalau ini yang saya berdasarkan JIS ya, materialnya JIS. Nah, WF itu masuknya ke dalam H. Bedanya kalau Habim, ada istilah Habim, ada istilah WF. Kalau Habim itu tinggi sama lebarnya sama, tapi kalau WF itu, misalkan di sini Anda lihat, nah ada nilai D, ada nilai BF. Nah, nilai BF-nya itu setengah dari D, itu kita sebut dengan WF atau wide flank. Nah, di sini sudah ada ketentuannya nih. Kalau ini H100 dikali 50, ini menandakan dia WF 100 dikali 50. Tapi di sini ada 100 dikali 100. Nah, ini menandakan dia besinya adalah Habim.
Habim. Berarti di sini ada Habim. Habim. Sedangkan yang di atasnya adalah IWF. Ya, sama. Tapi ada beberapa baja juga yang dia hanya tersedia di ukuran Habim. Contohnya ini ya, H150 kali 150. Nah, berarti dia nggak ada WF-nya ada di sini nih. Makanya agak-agak nggak ada kesepakatan yang jelas di sini. Harusnya sih dipisah ya. Kalau tabel IWF ya udah IWF aja semuanya. Kalau Habim Habim semuanya. Tapi karena di JIS ini Habim sama IWF itu diasumsikan serupa, hanya beda ukuran, maka dia disatukan dalam satu tabel. Ya. Oke, di sini kita akan menggunakan baja WF 100 kali 50 kali 5 kali 7. Nah, ya. IWF 100 dikali 50 dikali 5 dikali 7. Berarti yang akan kita gunakan adalah baja yang ini. Yang ini nih yang akan kita pakai. 100 kali 50 kali 5 dikali 7. Nah, 5-nya ini adalah tebal badan TW, tebal badan, sedangkan TF-nya adalah tebal dari flank atau sayap. Saya besarkan. Ya, ada. Nah, TW-nya itu adalah tebal dia punya badan, sedangkan TF adalah tebal dia punya sayap. Jadi 100, ini 100-nya adalah tinggi. Saya tulis di sini. Dia 100-nya ada di sini. 100. Nah, sedangkan yang 50 dia lebarnya dia 100, dia 50 mm. Satuannya kalau baja biasanya dalam milimeter, kecuali menggunakan ASTM ya, standar Amerika, dia selalu inci, feet, lalu ada kaki, nah itu standar Amerika. Tapi kalau standar Jepang dia menggunakan milimeter. Nah, di sini sudah ada kriterianya nih. Nilai TF, nilai R ini adalah radius dari dia punya sayap. Lalu ada H1 ini tebal dari ujung R, H2, lalu ada luas area dalam sentimeter, lalu ada unit weight kilogram per meter, yaitu berat dia punya berat baja untuk setiap meter, lalu ada nilai inersia X, lalu ada nilai inersia Y, jari-jari inersia, dan jari-jari inersia Y. Kita copy paste aja di sini. Copy. Sorry. Copy. Ini aja. Kita copy aja.
Ya, sudah kelihatan. Nah, di sini kita lihat yang data yang kita butuhkan adalah berapa sih nilai luas penampang. Nah, luas penampang di tabel menunjukkan 11,85. Ya, ini adalah luas penampang. Nah, luas penampang karena di tabel itu dalam sentimeter persegi, kita harus rubah ke dalam milimeter. Sama halnya juga dengan nilai inersia. Ini nilai inersia. Kita butuh nilai inersia. Lalu ada jari-jari inersia. Jari-jari inersia juga dalam sentimeter. Ini jari-jari inersia. Ini pembulatan ya, di tabel 3,97, di sini 3,98. Lalu ada nilai inersia arah Y. Sini 14,8, tapi di tabel 15 pembulatan. Lalu ada jari-jari inersia arah Y. Nah, ya. Jadi hanya ada 5 data yang kita butuhkan di tabel untuk diinput ke dalam perhitungan struktur baja. Setelah kita hitung, setelah kita masukkan nilai luas penampang, nilai inersia, kita akan hitung berapa sih nilai ini tuh kalau nggak salah tekuk ya. Tekuk. Nah, adalah L dikalikan dengan I. Nilai inersia arah Y. Ya. Sedangkan L-nya adalah 2,4 meter, kita rubah ke dalam milimeter, berarti 2400 dibagi 11,2. Ya. Ini nilai inersia arah Y. Ini adalah nilai ini. Nah, tapi satuannya kita rubah ke dalam milimeter dulu. Nah, apabila hasilnya adalah di bawah 240, nah maka dia memenuhi syarat. Lalu ada faktor lain yaitu PY sama dengan 0,9 dikali FY dikali AG. Nah, apabila dia maksudnya kekuatan si bajanya itu berapa sih? Ya. Nah, ada 0,9 dikalikan dengan FY. Nah, FY ini adalah mutu dari si baja dikalikan dengan luas penampang. Hasilnya adalah 286. Nah, kita hitung, kita lihat nih, 200 si baja dia mampu menahan gaya tekan sebesar 286. Sementara gaya yang terjadi adalah 139. Maka kita simpulkan bahwa ukuran 100 dikali 50 ini adalah cukup kuat menahan beban. Ya. Lalu ada kriteria lain lagi, PU sama dengan bla bla bla. Nah, ini si baja ini, dimensi baja ini kita ulangi ya untuk setiap penampang yang terjadi ya. Kalau tadi 139 yang bekerjanya, tapi untuk yang batang 5 ini kita rubah si gayanya dari 139 ke 448. Itu. Ya. Ini juga sama, ini batang S2. Batang S2 berarti batang yang ini ya. Ini dihitung lagi, dia menggunakan, nah ini penampangnya ternyata berubah dari, karena bebannya lebih tinggi, maka bentangnya berubah menjadi 150 kali 75 gitu.
Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Bingung? Halo? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Silahkan. Kalau tidak ada, kita kasih tugas. Kita kasih tugas. Ya. Ada sebuah batang kita hitung dari batang S berapa ya? Nah, ya. Batang S5 memiliki gaya sebesar ini ya. S5 tadi itu berapa ya S5? 400 XX 4 XY kilonewton dengan panjang sebesar panjangnya S5 bentang nomor 5 4 meter 4000 mm ya. Oke. Pertanyaannya tentukan dimensi baja yang diperlukan ya. Tugasnya seperti ini ya. Jadi ada batang S5 batang S5 itu mana ini S5. Nah, gaya yang terjadi di sini adalah 400 XY kilonewton. Oke, di sini 4 XY kilonewton. Nah, pertanyaannya berapa sih dimensi baja yang diperlukan ya, sedangkan dia punya bentangnya sebesar 4000 meter 4000 mm ya. Tugasnya seperti ini. Silahkan Anda kerjakan, dikumpulkan di minggu depan ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Halo? Ada Pak. Nggak ada ya? Oke, ini video ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube, dan insya Allah nanti di pertemuan ini kita hanya sampai dimensi baja. Nanti di minggu depan pertemuan terakhir kita akan menghitung sambungan ya. Tapi sambungannya cuma sambungan baud aja, nggak sampai ke yang lain-lain. Tuh. Insya Allah nanti di UAS kita ngitung lagi, ya. Oke, Pak, ingin bertanya Pak, silahkan. itu yang tadi di materi kan ada panjang bentang 1000 mm ya? Panjang bentang 1000 mm. Iya tadi yang di materi. Sebentar. Panjang bentang. Ya, yang mana? Halo, Muhammad Alfian. Iya, yang terakhir tadi. Yang perhitungan dimensi ya. Iya. Oke. Gimana? Nah, ini yang 2004 dibagi 11,2 itu. Oke. 2004 meter ya, Pak? 2400. Ini nilai lambda, yaitu nilai L bentang. Nah, ini kebetulan bentangnya dia 2,4 meter. Oh, jadi dirubah ya. Dirubah ke milimeter. Oh iya, Pak. Baik. Oke, jadi 2400. Nah, 11,2 ini adalah nilai jari-jari inersia arah Y. Dirubah juga, Pak. Nah, ini kan sentimeter. Kita rubah kita rubah ke dalam milimeter. Baik, Pak, jelas, Pak. Makasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, saya rasa cukup ya. Ini tugas cukup sederhana. Saya nggak akan terlalu ngebahas masalah rangka batang ya, soalnya harusnya itu muatan di analisa struktur sama mekanika teknik. Kita hanya makanya saya lebih fokus di dimensi baja ya untuk tugas ini. Gitu. Nah, ini ada yang berubah hanya nilai gayanya, yaitu nilai 4 XY kilonewton ya. Nah, 4 XY ini salah, minus harusnya. Tapi sama aja. Minus 4 XY kilonewton. Nah, silahkan Anda hitung dimensi baja yang diperlukan. Silahkan Anda buka tabel baja, silahkan Anda download, banyak kok di internet. Silahkan Anda rencanakan sendiri. Pak, saya mau pakai Habim 200 Pak. Oh Pak, saya mau pakai siku aja. Saya mau pakai pipa. Ya, silahkan Anda hitung sendiri. Ya, silahkan berkreasi. Saya nggak menuntut Anda ngikutin benar-benar sama materi yang saya bawakan. Silahkan Anda berkreasi. Gitu ya. Oke. Saya rasa cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Yuk.